Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Puji Lestari dengan NIM 242101010007 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan kelompok 1 hingga kelompok 4 untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Razak SHI MPD. Yang pertama ada pengertian nasionalisme dan identitas nasional, serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Lalu ada sejarah perkembangan nasionalisme. Dalam sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berbagai peristiwa penting seperti yang pertama ada Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kedua, organisasi nasional lainnya. Maksud dari organisasi nasional lainnya ini, ketika Budi Utomo telah terbentuk, maka terbentuklah organisasi nasional yang lain seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga ada Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat ada lahirnya Pancasila. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme, seperti faktor sejarah bersama, budaya dan bahasa, agama, ekonomi, pendidikan, politik, ancaman eksternal, dan media dan propaganda. Lalu ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional dari kata national identity yang berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional. Sedangkan secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Lalu ada identitas nasional memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama bersifat buatan karena dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga negara. Yang kedua bersifat sekunder. Yang ketiga, erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Yang keempat, pemeliharaan dan pemakaian identitas nasional menghadapi tantangan baru akibat proses-proses seperti migrasi, kemajuan teknologi, perubahan politik, dan interaksi lintas budaya. Lalu ada elemen-elemen identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan. Nah, di Indonesia ini bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara. Di Indonesia, bendera negara Indonesia yaitu sangsaka merah putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Lalu dari unsur-unsur di atas dapat dirumuskan identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang ketiga identitas alamiah. Implementasi konsep nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama ada sosial, yang kedua ada politik, yang ketiga budaya, dan yang keempat ekonomi. Materi yang kedua yaitu pengertian integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasinya. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Syarat terbentuknya integrasi nasional sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Deli Bunga Sarafista adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Lalu ada faktor pendorong. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat, yaitu yang pertama,
kurang penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim. 2. Kurangnya toleransi antar kelompok. Yang ketiga, kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, delegasi sebagian kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kelima, pengaruh globalisasi. Implementasi integrasi nasional di Indonesia, implementasinya itu sangat penting untuk menjaga keberagaman dalam kesatuan. Cara menerapkan integrasi nasional bisa melalui pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Contoh-contoh implementasi. Yang pertama ada upacara bendera, yang kedua gotong royong, yang ketiga saling menghargai, yang keempat toleransi beragama, yang kelima kepatuhan dalam hukum, yang keenam cinta tanah air. Materi yang ketiga yaitu tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jenis-jenis konstitusi. Ada beberapa jenis konstitusi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, yaitu 1. Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Sementara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi konstitusi. Alat pembatas kekuasaan berdasarkan pasal 1. Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Yang kedua, penjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, fungsi transformatif jika kandungan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Yang keempat, sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar ini memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Materi yang keempat ada implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sedangkan pengertian dari kewajiban warga negara adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang saling berkaitan, timbal balik, dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara merupakan kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan secara seimbang. Implementasi hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam sistem pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Hak warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi. Yang keempat, pendidikan gratis hingga SMA atau SMK. Yang kelima, pendidikan berwawasan kebudayaan. Lalu ada kewajiban warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Yang ketiga, dukungan terhadap pembiayaan pendidikan. Yang keempat, mengikuti pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima, menjaga lingkungan pendidikan yang aman. Lalu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, beasiswa dan pendidikan gratis dari swasta. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi. Implementasi hak dan kewajiban ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas,
mengentaskan kemiskinan, dan memajukan bangsa. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.